Aku bisa di. Nanti kok jadi potong bensin mau duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tapi lo kalian. Yang saya hormati Bapak Ibu, khususnya adalah para guru SMA Negeri 1 Banjarbaru dan staf. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendampingan atau beberapa hal yang perlu kita pahami bersama dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan atau mutu pembelajaran kita dalam rangka untuk menciptakan atau menyiapkan generasi penerus bangsa di masa emas. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hubungannya dengan supervisi yang akan saya lakukan nanti, tapi perlu dipahami juga beberapa instrumen yang saya buat. Orang tapi deh. Apa lagi deh. Pak mangkatnya kayak kamar ke satu. Banjir tak? Yang saya buat agar ini bisa digunakan nanti dan menyamakan persepsi agar apa yang akan kita laksanakan atau saya laksanakan supervisi itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu perlu dipahami bahwa supervisi adalah bukanlah penilaian kepada Bapak Ibu semua, tetapi kita saling sharing, saling memperbaiki kekurangan-kekurangan kita sebagaimana refleksi yang pernah Bapak Ibu sampaikan kepada saya. Jadi refleksi itu pada intinya adalah ibaratnya melihat diri kita, baik kekurangan maupun kelebihan. Tapi yang paling banyak kelebihan tak perlu banyak dilihat karena kekurangan itulah yang banyak kita lihat. Kekurangan saya itu apa? Kekurangan kita itu apa dalam rangka untuk meningkatkan mutu atau meningkatkan proses. Bagaimana mengaktifkan siswa, bagaimana memotivasi siswa agar itu literasinya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita tidak panjang lebar untuk menyampaikan prolog ini, langsung saja perlu saya sampaikan. Yang pertama itu ada 4 instrumen yang saya sampaikan. Yang pertama adalah instrumen tentang Ya. administrasi. Administrasi Lah. Lupa. tentang administrasi perencanaan. Yang pertama tentang Kebun. Kebun deh. Ini nggak tahu. nah ini Bapak Ibu instrumen yang saya berikan sehubungan dengan administrasi atau hal-hal yang perlu diadakan di dalam apa namanya pembelajaran kita. Yang saya lihat beberapa guru sudah lama memposting di Google Drive bersama. Di antaranya adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu adalah bukan kalender pendidikan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, tidak, tetapi kalender pendidikan yang memang kita buat, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan merujuk kepada kalender pendidikan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Kemudian program tahunan, program semester, kemudian ini kurikulum merdeka, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, tatap muka. Tatap muka itu biasanya adalah jadwal atau pribadi masing-masing. Jadi bersumber dari jadwal, kemudian dibentuklah tatap muka. Misalnya saya hari Senin berapa jam, hari Selasa berapa, itulah tatap muka individu atau pribadi.
Kemudian kita lanjutkan agenda mengajar. Nah, ini yang Bapak Ibu barangkali belum dipunyai, Bapak Ibu yang saya lihat belum diupload, bisa membuat sendiri, bisa minta belangko atau bisa minta buku agenda mengajar di TU. Itu nanti diisi. Nah, untuk menjadi dokumentasi bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan atau sudah mempunyai agenda mengajar ini cukup dipoto aja salah satunya atau salah duanya. Kemudian daftar nilai. Daftar nilai tentunya harus sudah punya, masing-masing guru sudah punya setiap hari atau beberapa hari, beberapa minggu menilai nilai harian. Kemudian KKTP. KKTP ini Bapak Ibu perlu diisi per mata pelajaran. Jadi KKTP kalau dalam judul adalah ketuntasan minimal. Nah, ini adalah ketuntasan daripada ketercapaian apa namanya tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dulu adalah kompetensi minimal KKM kalau zaman dulu. Nah, ini perlu diisi juga, kemudian dianalisa kenapa Bapak Ibu bisa menentukan misalnya adalah KKM atau KKTP-nya 75, KKTP-nya 65, KKTP-nya 70. Itu tidak serta-merta itu langsung menulis angka, tidak perlu adanya analisis. Kemudian yang selanjutnya adalah buku pegangan. Buku pegangan nanti ketika apa ya mendokumentasikan atau melaporkan instrumen ini, Bapak Ibu tinggal melampirkan foto saja buku pegangan guru. Di perpustakaan kan ada, pasti ada itu Bapak Ibu. Untuk guru ada, untuk siswa ada. Kemudian buku teks siswa tinggal difoto saja sampulnya atau dalamnya boleh. Ini dilampirkan nanti. Jadi instrumen ini nanti dicentang ada atau ada Bapak Ibu yang mencentang sendiri. Artinya Bapak Ibu nanti menilai diri sendiri dengan menggunakan pensil. Jika nanti tidak sesuai, maka nanti ada arahan dari saya atau ada perubahan dari saya atau ada catatan dari saya. Misalnya catatan saya adalah Bapak Ibu kejujuran adalah merupakan faktor utama dalam rangka untuk meningkatkan mutu kita. Misalnya itu. Nah, terus rencana tindak lanjutnya apa nanti? Rencana tindak lanjut. Catatannya ini daripada penilaian saya atau penilaian supervisor. Supervisor nanti bisa saya, bisa wakil saya, karena saya bagi. Kenapa supervisor itu sebagian saya tugaskan kepada wakil saya, sebagian tujuannya agar beliau ini juga mengerti bagaimana cara menilai diri sendiri dan menilai orang lain. Artinya hendaklah bersikap adil, adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap orang lain. Maka hal ini apa harus diletakkan ego atau di ibaratnya jangan dibawa dulu ego demi yang jelas demi kepentingan ini semua, demi kepentingan bersama, demi kemajuan bersama. Oke, kita lanjut itu adalah instrumen supervisi atau instrumen yang berorientasi atau terutama pada administrasi pembelajaran. Ini merupakan awal. Seharusnya sudah punya sejak awal pembelajaran. Yang saya lihat sudah diposting di Google Drive bersama, tinggal beberapa saja yang belum diposting. Saya buku pegangan, ini saya kira ya tetap ada, tapi perlu buktinya ada apa nanti dipoto ya. Misalnya buku pegangan itu misalnya tidak harus apa ya, tidak harus buku teks di dalam apa perpustakaan karena kita zamannya adalah zaman modern maka ya boleh mengambil dari internet boleh tidak ada dosa termasuk buku teks atau materi ini ya boleh menurut saya ngambil di internet sangat banyak sekali ini boleh nggak ada pelanggaran menurut saya karena dunianya sekarang adalah sudah dunia modern. Kita lanjut Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah tentang alur ini dulu. Nggak dulu, ini masih loading Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya share screen tentang tujuan masih loading Bapak Ibu, sabar ini.
ini apa perangkatnya atau internetnya, walau alam bisawab ini. Ini saya share screen dulu tentang ya Allah. Biar tampak dulu, saya share screen dulu. eh, Kepada penelaahan alur tujuan pembelajaran. Kita share screen dulu, Bapak Ibu seperti apa instrumennya. Nah ini ATP. Kita pertama ini nanti diisi Bapak Ibu tulis tangan aja tidak apa-apa. Kemudian apakah di dalam ATP Bapak Ibu yang saya lihat di Google Drive sudah ada sebagian, tapi Bapak Ibu untuk semuanya yang belum ada, mohon catatan-catatan lama atau dokumen-dokumen lama yang masih ada di komputer hendaknya nanti diunggah di Google Drive bersama. Tujuannya agar bisa saya lihat, bisa saya verifikasi atau bisa saya analisa. Di antaranya adalah komponennya identitas, terus peta, kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Nah, ini peta kompetensi, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, apa sih capaian pembelajaran itu? Capaian pembelajaran sebenarnya hampir sama dengan tujuan pembelajaran. Nanti kita bahas dengan permen apa namanya? Permen Dikbud nomor 12 dan nomor 13 karena nomor 12 tahun 2024 kemudian direvisi dengan nomor 13 tahun 2025. Itu Permendikbud yang mencakup standar isi. Nanti mencakup tentang hal ini. Kurikulum Merdeka. Yang tadinya kurikulum Merdeka tahun 22 masih ada, itu sebagian masih berlaku. Kemudian kriteria alur tujuan pembelajaran menggambarkan urutan. Nanti ini ada hubungannya dengan modul yang kita buat. Kalau kita dari kurikulum Merdeka, maka nama modul itu sebenarnya adalah RPP. Untuk istilah rencana pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu dirubah menjadi modul pembelajaran. Yaitu isinya hampir mirip dengan RPP, tetapi itu berupa modul. Kemudian sampai alur tujuan pembelajaran itu ada nggak nanti alurnya. Nah, instrumen ini nanti akan saya gunakan untuk memetakan atau melihat apakah ATP yang Bapak Ibu buat itu sesuai dengan ini apa tidak. Nanti saya tidak pusing dalam untuk menilai atau melihat, menganalisa ATP Bapak Ibu itu saya tidak pusing. Artinya sangat mudah bagi saya karena ada aplikasi atau ada instrumen. Ketika ini saya gunakan, saya lihat. Nah, tetapi kemudian ATP Ibu seperti apa? Nah, misalnya Bapak Ibu ATP-nya adalah misalnya download hasil download. Nah, nanti ada beberapa kejanggalan apa enggak, dilihat apa enggak, dirubah apa enggak, dianalisis, diverifikasi apa enggak, nanti kelihatan. Oleh karena itu sebenarnya di dalam dunia modern itu beberapa hal itu sebenarnya gampang dikerjakan, tetapi permasalahannya kita mau apa tidak. Tapi tidak hanya sekedar kita langsung ambil gitu saja, tidak harus disesuaikan dengan kondisi di kita. Nah, dalam alur tujuan pembelajaran ini masih apa namanya, eh, masih mutlak, berhubungan dengan mata pelajaran yang diampu Bapak Ibu. Kemudian nanti skor, nah ini kepala sekolah atau supervisornya bisa saya atau bisa wakil saya. Terus kita lanjutkan, setelah itu adalah tentang kita share screen, sudah ada dua, semuanya ada empat, ada modul pembelajaran, terus kemudian pelaksanaan, pelaksanaan dan modul.
kita langkahnya sebelum ke pelaksanaan adalah kita modul dulu. Modul ajar. Modul ajar kita share screen, udah kelihatan Bapak Ibu mungkin. Ini saya belum tampil Bapak Ibu ya ini. Ini agak lama Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah tampil modul ajar. Nama sekolah nanti bisa diisi. Oh, ini yang belum ini ya Bapak Ibu ya. Oh ya nih. Modul ajar nama sekolah sekolah kita SMA Negeri 1 Banjarbaru. Ini sudah saya rubah sesuai dengan Permendikbud nomor 13 Bapak Ibu. Untuk instrumen ini ya. Instrumen ini instrumen sebenarnya tidak baku, tetapi poin-poinnya yang penting poin-poin di dalam modul pembelajaran itu sudah terpenuhi semua sesuai dengan Permendikbud. Di antara komponennya misalnya adalah identitas mata pelajaran ini sudah umum. Lah, modul pembelajaran itu bagaimana harus ditulis atau dikerjakan, Bapak Ibu? Apakah 1 tahun semua, apa per semester atau per apa? Ini sebenarnya tidak ada peraturan, Bapak Ibu. Ini tidak ada peraturan. Kita boleh per semester, boleh kita per tahun, boleh kita ibaratnya per blok, boleh. Jadi tidak ada peraturan untuk namanya modul. Jadi tidak ada ketentuan bahwa modul itu harus ditulis dalam 1 tahun sekali. Tapi namun perlu Bapak Ibu ketahui, nanti akan di bahasan selanjutnya adalah akan kita bahas tentang kompetensi awal dan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia atau PKLD 7K. PKLD 7K ini merupakan penyempurnaan daripada identitas kurikulum merdeka yang mempunyai ciri daripada B5. B5 yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan pengembangan. Jadi dirubah. Jadi tidak profil Pancasila. Sebenarnya hampir sama. P5 itu merupakan penguatan atau merupakan pengejawantahan atau pelaksanaan daripada kokurikuler. Cuma nanti perlu kita diskusi juga bahwa di kita atau sekarang ini ada namanya pembelajaran mendalam. Nanti kokurikuler itu termasuk bagian daripada pembelajaran mendalam, tapi di sisi karakter. Saya ulangi ya, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari definisinya, kokurikuler itu adalah memperkuat atau memperdalam apa namanya kompetensi pembelajaran, tetapi berbeda dengan apa namanya pembelajaran mendalam yang asli. Seharusnya enggak apa-apa ditampilkan di sini semua enggak apa-apa. Tapi ini ada dua yang mungkin Bapak Ibu belum ketahui bahwa PM pembelajaran mendalam itu apa yang digembar-gemborkan mereka. Mereka hanya pembelajaran mendalam secara apa namanya kognitif atau mungkin psikomotorik, tetapi tidak tidak apa ya mengkaji secara pembelajaran apa namanya karakter. Tapi karakter yang di apa ya yang dicanangkan oleh kementerian ini adalah karakter yang secara kolaboratif. Jadi ini Bapak Ibu menulis pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu ini tidak sendiri-sendiri per guru. Seluruh guru sama. Seluruh guru sama Bapak Ibu. Misalnya di dalam kurikulum nanti dicek di bagian kurikulum atau di KOSP kita SMA Negeri 1 Banjarbaru mungkin bisa ditanyakan kepada wakil kurikulum atau tim pengembang kurikulum PKLD kita dan kokurikuler kita itu apa yang ingin kita laksanakan. Nggak mungkin semua. Itu Bapak Ibu. Karena itu ada alokasi waktunya. Ini ada alokasi waktunya Bapak Ibu. Terus perlu dipahami Bapak Ibu, 7 kebiasaan anak hebat ini sebenarnya ini masing-masing. Tapi ini bisa semua, bisa ini. Ini insidentan. Artinya
karena ini tujuh kebiasaan itu adalah keseharian, mulai bangun pagi, kemudian ibadah, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti ada tugasnya apa sih guru itu di dalam tujuh kebiasaan anak hebat itu ada di dalam panduan apa namanya tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat itu ada. Tugasnya guru apa, membimbing memantaunya seperti apa. Di situ ada sholat, di situ ada doa bersama. Bagaimana caranya doa bersama? Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu ibaratnya, mohon maaf, misalnya tidak nyantri dan tidak masalah. Yang penting mengarahkan kepada anak-anak bagaimana caranya berdoa dengan baik. Karena berdoa itu merupakan bagian hubungan kita kepada Sang Kholik atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib dilaksanakan dengan khusyuk. Harus dilaksanakan dengan khusyuk dan serius. Tidak boleh main-main dan macam-macam. Oke. Nah, di sini masih saya tulis profil pelajar Pancasila, tetapi ini nanti yang kemarin sebenarnya sudah saya rubah ini, tapi kok ini berubah. Ini adalah nanti mata pelajaran apa namanya topik tertentu, topik tertentu. Nanti akan saya rubah nih Bapak Ibu ya. Ini topik tertentu yang disesuaikan dengan cosplay yang telah dibuat oleh tim kurikulum. Maka ketika ada cosplay yang sudah diposting di grup di Google Drive bersama itu ya patut kiranya kita baca dan kita pelajari. Nah, karena ada hubungan yang ini. Kenapa itu ini kita wajib mempelajari? Karena nanti suatu saat ditagih ini. Baik saya tagih maupun ditagih oleh nanti pengawas. Lanjut, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini Bapak Ibu bukan berarti apa ya? Prasarana dalam rangka Bapak Ibu membuat modul ajar. Ketika Bapak Ibu membuat modul ajar itu sarananya apa ketika ingin menyampaikan kepada siswa? Nah, sekolah kita sebenarnya sudah mempunyai TV masing-masing TV besar yang bisa dimanfaatkan. Eman kalau nggak dimanfaatkan itu. Nah, Bapak Ibu jangan apa ya, jangan eman lah. Saya minta kepada Bapak Ibu yang sudah sertifikasi dalam mengajar hendaknya wajib menggunakan laptop. Buku memang bisa dimanfaatkan dalam hal-hal tertentu, tetapi menurut saya, mohon maaf Bapak Ibu ya, sebenarnya buku di dalam internet itu juga ada. Jadi anak-anak juga nggak perlu juga ke apa namanya ke perpustakaan juga tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu menyampaikan saja ditayangkan bisa. Atau Bapak Ibu cukup dengan modul yang agak lengkap dan rinci. Bisa. Jadi tidak perlu apa namanya buku. Bisa. Dalam hal-hal tertentu, dalam rangka untuk memperkaya pengetahuan anak, bisa Bapak Ibu. Lanjut. Kesesuaian, ketepatan penggunaan materi, sumber bahan ajar. Nah, itu tinggal Bapak Ibu semua. Ingin memanfaatkan. Ya harapan saya Bapak Ibu harus meningkatkan, jangan hanya mencari aman saja. Maksudnya Bapak Ibu hanya mengajar hanya sekedar saja. Tapi ya perlu mengikuti perkembangan zaman dalam rangka untuk apa namanya meningkatkan kualitas mutu kita atau gairah pembelajaran anak semua. Nah, hal itu sebenarnya Bapak Ibu perlu dimengerti, dipahami sejauh mana hati Bapak Ibu itu menjadi seorang guru. Apakah Bapak Ibu itu fisiknya menjadi guru tapi hatinya tidak menjadi guru itu juga akan menjadi masalah. Alasannya apa? Karena kalau menurut agama Islam sesuai dengan pendapat ibaratnya memang al-huda itu minallah, petunjuk itu dari Allah. Tapi di samping itu, petunjuk itu atau ilmu pengetahuan itu dari hati ke hati. Maksudnya apa? Apa namanya istilah itu? Ketika hati ibu dalam mengajar adalah keikhlasannya tidak ada, tidak ingin eh, bahwa anak itu mencapai tujuan pembelajaran yang telah dicanangkan, atau bapak ibu hanya sekedar eh, berdiri di depan anak-anak semua, lah ini akan beda. Saya bandingkan dengan pondok pesantren. Pondok pesantren yang barangkali tidak mempunyai apa namanya administrasi yang seribet ini, akan tetapi saya masih melihat bahwa pondok pesantren itu
mempunyai tujuan tertentu yang ibaratnya dalam tanda petik monoton. Yang pertama adalah pemahaman memang, pemahaman materi. Kemudian ketunduan dan kepatuhan guru itu penting di dalam pondok pesantren. Kenapa saya membandingkan pondok pesantren? Karena yang selama ini saya pelajari, pondok pesantren itu tingkat adab dan perilaku moral anak itu jauh. Menghormati guru itu jauh. Karena di sana itu ada. Jadi sebelum ngaji, sebelum belajar itu sudah didoktrin bahwa menghormati ilmu itu wajib. Ketika kita mau belajar, maka kita wajib menghormati ilmu. Nah, yang disebut ilmu itu siapa? Satu, ilmu itu buku. Yang kedua, guru itu termasuk bagian daripada ilmu. Maka wajib dihormati. Karena di dalam istilah pesantren, istilah agama, itu ada bahwa saya adalah hamba dari seorang guru yang telah mengajarkan saya walaupun satu huruf. Saya ulangi, saya adalah seorang hamba dari seorang guru yang telah mengajarkan saya ada satu huruf, satu sisi itu. Kita lanjut target peserta didik, materi dan strategi. Di dalam modul ajar itu ada strategi. Modul ajar itu merupakan kalau dulu dalam kurikulum 13 itu RPP atau RP, rencana pembelajaran, maka di dalam kurikulum Merdeka itu berubah nama menjadi modul ajar. Saya kira yaitu 11-12, walaupun memang ada perbedaan. Terus kemudian model pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, model pembelajaran ini di sini ada dua, tatap muka dan blended ini ada dua. Nanti akan saya revisi. Karena itu ada juga yang model pembelajaran dengan tidak tatap muka juga ada. Ada tambahan apa namanya tugas terstruktur juga bisa. Yang selanjutnya ketepatan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu tulis apakah hanya sekedar daripada copy paste daripada di internet? Perlu perlu kita revisi juga Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa membuat sendiri Bapak Ibu. Membuat sendiri dengan cepat itu bisa. Yang penting perintahnya jelas. Di dalam internet itu ada ChatGPT dan Gemini dan yang lain juga ada Canva. Minimal ada 6 plafon yang bisa membantu kita dalam rangka untuk mengerjakan tugas-tugas kependidikan atau pedagogi kita itu banyak Bapak Ibu. Sebenarnya tergantung bagaimana kecerdasan kita ingin membuat sesuatu dengan perintah yang serinci-rincinya dan sedetail-detailnya. Ketika perintah itu tidak detail, maka dia menyajikan jawabannya tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, maka perlu kita tambah. Ketika itu detail, maka itu hampir sesuai, maka juga wajib kita teliti dan kita analisa dari ChatGPT atau di AI. Nanti ada pembelajaran AI itu seperti apa, itu suatu saat kita akan ada ketemu lagi. Kemudian skenario pembelajaran, ini sebenarnya bisa saja di dalam modul tertulis A, maka dalam pelaksanaan tertulis B. Ini bisa terjadi, tidak ada masalah. Modul itu hanya sekedar rancangan, tapi ketika kondisinya berbeda, maka bisa berubah, Bapak Ibu. Boleh, boleh. Tidak ada yang melarang. Karena situasi dan kondisinya manusia itu adalah berubah. Lanjut, kita lanjutkan kegiatan penutup. Nah, ini seperti biasa. Seperti biasa, untuk merangkum pembelajaran. Merangkum itu artinya meresume atau menanyakan kembali beberapa hal yang perlu yang telah disampaikan. Kemudian yang Bapak Ibu sebenarnya yang Bapak Ibu jarang melaksanakan itu umpan balik. Umpan balik dari hasil pembelajaran itu seperti apa ditanyai Bapak Ibu para siswanya. Kemudian di dalam modul itu seharusnya dan hendaknya juga tertulis rancangan penilaian. Nah, penilaian ini Bapak Ibu jangan hanya asal. Penilaian itu yang pertama merujuk kepada tujuan pembelajaran dan kompetensi apa namanya kompetensi pembelajaran. Kompetensinya apa sih? Nah, nah maka di rancangan penilaian inilah kita buat. Di samping itu, untuk mencerdaskan siswa agar siswa itu mempunyai pola pikir yang cerdas, maka bentuk daripada pertanyaan atau penilaian itu maka perlu kita pikirkan. Sekarang kita tidak perlu memikir yang jauh-jauh, ada alat bantu. Yang saya sampaikan tadi adalah ChatGPT itu ada alat bantu.
gampang. Tetapi yang jadi masalah, tidak semua orang bisa memerintahkan ChatGPT itu sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak boleh asal. Kita lanjut. Pembelajaran remedial dan pengayaan ini hampir sama dua-duanya. Remedial adalah bagi anak-anak yang siswa, kemudian pengayaan bagi anak-anak yang kurang. Bagaimana caranya? Sebenarnya kita ini banyak media, Bapak Ibu, untuk pembelajaran. Jadi, saya pernah melihat di beberapa anak, meneliti beberapa anak, bahwa anak dunia sekarang ini, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa ini otaknya terfokus kepada apa namanya HP. Otaknya terfokus kepada game. Otaknya terfokus kepada drama dan lain sebagainya. Yang itu, mohon maaf Bapak Ibu, sangat menyedot daripada kuantitas kuantitas energi otak anak-anak kita semua. Maka Bapak Ibu harus bisa bersaing. Tekniknya bagaimana Bapak Ibu? Perlu dipahami. Dalam membuat atau menugaskan PR, memberi tugas PR kepada anak-anak itu perlu dipahami. Yang pertama tidak boleh banyak-banyak untuk awal-awal. Kemudian cari yang mudah-mudah. Kalau pertama saja sudah susah, akhirnya anak merasa muak, terpaksa. Itu juga kalau anak nanti tidak mengerjakannya tidak secara ikhlas, maka juga akan susah. Tekniknya gampang, Bapak Ibu. Memberi tugas itu gampang. Kenapa saya katakan gampang? Karena sekarang ada dunia HP, ada dunia internet. Berikan tugas. Nah, agar anak itu mempunyai literasi dengan baik, maka tugas itu disalin ulang. Tapi ingat, jangan banyak-banyak. Minimal mata pelajaran tertentu yang paling utama, mohon maaf ini yang matematika, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu adalah utama karena berhubungan dengan apa namanya TKA. Karena itu adalah merupakan dalam tanda petik inti daripada ilmu pengetahuan. Maka ini menurut saya wajib. Karena menurut penilaian saya, numerasi kita sesuai dengan rapor pendidikan kita itu sangat lemah, sangat rendah. Bahkan kemarin ada penurunan. Maka ini perlu kita galakkan. Bagaimana caranya untuk menggalakkan itu? Semua guru itu mempunyai tugas, mempunyai kewajiban untuk apa namanya ikut dalam rangka untuk pembelajaran numerasi. Dari mata pelajaran apapun itu bisa dalam bentuk numerasi. Nah, tujuannya agar bagaimana agar anak-anak kita ini terbiasa untuk belajar, terbiasa untuk ini. Ketika anak itu otaknya terfokus untuk belajar, maka nanti akan tersaingi. Jadi tidak semua otak itu apa namanya bekerja hanya untuk game. Memang game itu ya memang bisa. Dalam segi tertentu game itu bisa mencerdaskan otak memang, tetapi terkadang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran. Itu. Sehingga mata pelajaran-pelajaran memang yang telah dicanangkan oleh pemerintah ini terabaikan. Kalau itu terjadi, kita biarkan bagaimana kita bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang katanya menyongsong generasi emas. Maka tidak bisa. Maka untuk menciptakan generasi emas itu yang berasal dari kita. Minimal kita berusaha dengan sekuat tenaga, hasilnya diserahkan kepada Tuhan. Tapi harus ada ego, tetapi harus ada bermula dari hati. Adapun nanti hasilnya berbeda, ya semuanya ada di tangan Tuhan. Tapi tetap berdoa itu penting. Kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya nanti di pelaksanaan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian kita share screen yang terakhir Bapak Ibu adalah di eh, pelaksanaan pembelajaran. Apa namanya? Supervisi pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu ya. Supervisi pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini kita share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, pelaksanaan pembelajaran nanti itu saya akan masuk. Sebenarnya bisa supervisi pelaksanaan pembelajaran itu dilihat menggunakan CCTV itu bisa. Tapi sebelumnya nanti harus ada apa namanya Bapak Ibu kesediaan Bapak Ibu dalam rangka secara peraturan ya, secara peraturan supervisi yang tidak tertulis harus ada perjanjian kapan. Nah, memang ada jadwal.
Memang ada jabatan supervisi, tetapi terkadang suatu hal tertentu ya boleh, tidak apa, tertunda pun menurut saya tidak ada dosa, tidak ada dosa. Tapi sebenarnya supervisi itu Bapak Ibu ya bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, tak ada masalah. Mungkin nanti Bapak Ibu penyajiannya kurang baik, kurang komprehensif ya mungkin perlu dipersiapkan, sehingga maka perlu ada apa namanya kesepakatan waktu antara supervisor dengan yang disupervisi. Nah, sebenarnya supervisi itu boleh, mendadak-mendadak boleh sebenarnya. Bagi saya untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sih secara orisinal Bapak Ibu itu mengajar. Nah, itu. Sebenarnya bukan untuk menilai, tidak. Ingin melihat saja. Melihat saja bagaimana Ibu mengajar. Nanti kekurangannya apa itu kita sharing saja. Syukur ternyata hanya sedikit kekurangannya atau banyak kelebihannya. Tapi yang namanya kelebihan itu tetap ada. Tetapi namanya manusia itu tidak ada yang tidak kurang, Bapak. Itu tetap kurang menurut saya. Tidak ada 100% street. Wah, ini semua tujuan daripada pembelajaran pada ini semuanya tercapai 100%, bahkan 120%. Menurut saya itu jarang sekali. Pasti ada beberapa hal. Karena anak-anak kita juga tidak sama kemampuannya. Maka itulah yang disebut dengan nanti ada remedial dan ada apa namanya pengayaan dalam rangka untuk mencapai apa namanya tujuan atau target yang diharapkan. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut kepada instrumen kurikulum tentang pelaksanaan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan memberi salam. Ini sebagaimana biasa lah ini. Kemudian motivasi. Kata-kata motivasi Bapak Ibu yang Ibu sampaikan di sini nanti seperti apa ini akan saya lihat Bapak Ibu. Kemudian eh, guru menyampaikan manfaat untuk pembelajaran. Maksudnya topik pada waktu itu tuh tujuannya apa sih? Gunanya apa sih belajar ini? Nah, ini bisa dinarasikan, bisa. Bisa disampaikan kepada di modul juga bisa. Nah, kemudian apersepsi. Apersepsi itu adalah untuk menyampaikan apa namanya yang akan dicapai peserta didik. Maksudnya ini di sini kriterianya ada tiga. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai peserta didik. Artinya tujuan-tujuan lah ini. Hubungannya tujuan dan indikator itu perlu disampaikan. Nah, kalau Bapak Ibu ini sudah punya, bisa saja ditayangkan, tinggal ditayangkan. Kalau perlu silabusnya dikasihkan kepada anak-anak sekalian. Misalnya silabus bahasa Indonesia, ini bisa saja disampaikan, tidak ada masalah. Jadi anak nanti bisa mengukur, bisa mengkira-kira, oh pelajaran besok apa sih? Nah itu anak-anak sudah siap. Jadi materinya sudah siap, disiapkan. Nah itu ya kita perlu kerja yang agak ekstra, menyampaikan saja lewat HP bisa. Jadi anak-anak misalnya malam ini pelajaran, tolong dipelajari ini. Bisa, tak ada masalah. Jadi besok anak-anak sudah ada persiapan. Tapi ingat, karena otak anak-anak kita belum terbiasa literasi dengan baik ya, banyak pengaruh-pengaruh yang lain yang mempengaruhi daripada aktivitas atau hal-hal yang ada di diri anak. Sehingga waktunya tersita, pikirannya juga tersita. Sebenarnya kalau pikiran sebenarnya, atau waktu sebenarnya masih banyak. Cuma pikiran ini yang tidak fokus kepada materi. Mungkin karena materi pembelajaran atau pelajaran itu tidak menarik, lebih menarik kepada game. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Maka guru lah perlu ibaratnya dalam bahasa Jawa adalah cantut taliwondo. Kita lanjutkan kegiatan inti penguasaan materi. Guru menyampaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Nah, ini barangkali nanti berhubungan dengan kolaborasi tadi. Tapi tidak di sini sebenarnya nantinya. Nah, untuk pembelajaran apa namanya kurikuler dengan KAH itu tadi yang dulu merupakan profil pelajar Pancasila itu memang ada materi tersendiri, ada jam tersendiri, ada alokasi tersendiri. Selanjutnya adalah penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan potensi yang ingin dicapai. Dengan apa kompetensi yang ingin dicapai. Guru melaksanakan pembelajaran Nah, ini sebenarnya adalah inovasi kita dalam rangka untuk apa namanya menggugah otak, membuka hati anak-anak semuanya. Kalau anak-anak kita sering gugah, yang penting anak-anak tidak merasa terbebani loh. Ketika anak terbebani maka kita kurangi, kita ajak agak sedikit
yang apa namanya coffee break lah bahasanya, bahasa kita. Kita ajak nyanyi boleh. Oh boleh, tidak ada masalah, nggak ada dosa. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya, bukan nyanyi Indonesia, lagu-lagu wajib lah. Boleh. Pelajaran tertentu kita isi dengan menyanyi untuk coffee break, bukan coffee break, untuk eat break lah ya, untuk menyela itu bisa, atau untuk gerak-gerak itu bisa. Atau mungkin kalau kita jenuh atau anak-anak jenuh, mungkin bisa belajar diajak di bawah pohon itu boleh-boleh karena saya pernah seperti itu. Dalam rangka untuk memberi suasana yang nggak berbeda seperti biasanya. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran hot dan kecakapan abad 21. Ini penting. Perlu Bapak Ibu belajar dulu. Atau Bapak Ibu sudah punya, tetapi penerapannya seperti apa? Perlu saya tahu. Terus kemudian pengelolaan kelas atau manajemen kelas itu seperti apa Bapak Ibu? Ketika anaknya ini, anak misalnya dalam tanda petik ya, sebenarnya anak Badung nggak ada. Anak tertutup baik. Hanya aja mungkin perhatiannya masih kurang. Nah ini bagaimana cara Bapak Ibu menciptakan kelas itu menjadi anak-anak itu bisa menjadi konsentrasi. Yang jelas harus diantisipasi, tidak terlalu tegang. Karena kalau tegang anak juga pusing dan ini. Nah, diajak santai tetapi tujuan pembelajaran tercapai. Nah, perlu diingat Bapak Ibu bahwa hari ini tuh anak sudah bisa apa sih? Setelah mempelajari itu kira-kira anak sudah bisa apa? Dan yang sudah bisa apa itu berapa? Dan yang belum biasa itu berapa? Ini harus Bapak Ibu di dalam agenda itu dicatat Bapak Ibu. Sehingga nanti di dalam remedial dan pengayaan itu Bapak Ibu sudah punya data, sudah punya peta. Lanjut, memanfaatkan sumber belajar atau media pembelajaran. Sangat banyak Bapak Ibu. Mungkin untuk beberapa waktu, untuk sementara memang anak-anak kita itu tidak diperkenankan untuk membawa HP Bapak Ibu, kecuali dalam hal tertentu. Maka media pembelajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan itu TV itu gunakan itu sebagai proyektor. Karena proyektor itu kalau terlalu lama bisa merusak apa namanya lampu itu mahal harganya. Walaupun sudah punya. Tapi udah TV itu udah cukup karena TV-nya udah besar. Jadi udah besar bisa dimanfaatkan. Kabel sudah ada, saya sudah belikan. Sudah ada. Tinggal Bapak Ibu yang belum punya. Awalnya belum ada. Tapi memang saya tidak menyediakan komputer atau laptop untuk Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu semuanya, hampir semua sudah sertifikasi. Hendaknya Bapak Ibu ya seharusnya dan seyogianya punya lah. Kalau Bapak Ibu mengajar kok nggak pakai laptop, itu sebenarnya menurut saya, untuk zaman sekarang, itu sebenarnya sudah dalam tanda petik kuno sebenarnya. Gampang kok sebenarnya. Mengajar gampang. Misalnya kita punya YouTube yang kita buat dalam rangka untuk mengajar anak-anak. Yang kita setting durasinya, misalnya adalah 2 jam kali 45 menit. Maka kita tinggal duduk saja, saya setel video kita. Kemudian, setting tidak 45 menit persis, tidak. Ada beberapa pertanyaan untuk menguji, mengetahui sejauh mana anak-anak punya perhatian kepada video saya, sejauh mana anak bisa merangkum, meresume apa yang kita sampaikan. Nah, itu perlu ditanyakan nanti di akhir pembelajaran, Bapak Ibu. Lanjut, penggunaan bahasa yang tepat. Saya kira bahasa yang tepat ini yang penting paling utama, paling utama bahasa itu bisa dicerna oleh anak-anak semuanya, apa namanya, bisa dipahami. Tapi perlu diingat, memang perlu belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Memang, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulis. Lanjut, penutup. Nah, ini proses rangkuman. Rangkuman itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sejauh mana anak-anak itu telah menyerap daripada apa yang telah disampaikan. Yang perlu Bapak Ibu perlu perdalam ini tentang refleksi Bapak Ibu. Saya melihat ketika laporan refleksi itu menurut saya dalam tanda petik perlu adanya pemahaman Bapak Ibu tentang refleksi. Refleksi itu melihat diri Bapak Ibu, bukan melihat orang lain. Saya ulangi. Melihat diri, oh saya kok mengajar seperti ini, kok kurang ditangkap kepada anak-anak itu kurang saya apa? Terlalu cepatkah? Terlalu tinggikah bahasa saya sehingga tidak diterima oleh anak-anak? Atau terlalu memuakkan? Bapak Ibu petakan, Bapak Ibu sampaikan di dalam refleksi. Atau bertanya kepada anak-anak, anak-anak bagaimana pembelajaran kita? Bisa tujuannya agar kita ini bisa harmonis antara guru dan murid.
harmonis. Jadi ini selaras. Nanti bisa dijenai anak-anak dalam hal dalam apa namanya pembelajaran atau dalam proses belajar. Lanjut. Jadi guru memfasilitasi membimbing siswa merangkum materi pelajaran. Tapi ditanya tadi ya, kemudian nanti tindak lanjutnya apa untuk lanjutnya. Jadi ketika itu sudah memahami kekurangan diri, selanjutnya besoknya itu apa sih yang perlu saya rubah dengan catatan tujuan tercapai. Anak-anak tidak terpaksa. Bolehlah terpaksa sedikit memang bisa. Tapi jangan terlalu terpaksa. Perlu dilihat kemampuan daripada anak-anak. Maksudnya kemampuan muaknya terhadap pelajaran itu perlu dilihat dulu. Tetap pemaksaan sedikit itu tetap ada. Karena sifat manusia, kembali kepada sifat manusia itu satu. Secara umum sifat manusia itu pengen enak. Pengen enak, pengen mudah, pengen cepat pinter tanpa bekerja itu kadang-kadang ada. Pengen kaya, pengen masuk surga tanpa apa namanya bekerja dan tanpa beramal. Namanya manusia punya keinginan karena manusia itu dari sononya telah diberikan nafsu. Telah diberikan nafsu, nafsu itu berisi keinginan-keinginan itulah yang menyiksa kita, yang menyiksa manusia. Kenapa kok dikatakan menyiksa? Karena manusia itu punya keinginan, tetapi perlu diingat keinginan itu ada yang baik, ada yang baik. Tidak semua keinginan atau nafsu itu jelek. Memang ada, karena menurut agama Islam ini inan nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Jadi semua nafsu itu adalah mempunyai kecenderungan yang jelek, mempunyai kecenderungan yang tidak baik kecuali nafsu yang rohima robbi, artinya nafsu yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam pada pembelajaran ini mudah-mudahan keinginan-keinginan anak-anak, keinginan-keinginan kita ini diberi rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita di dalam berdoa itu yang benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, benar-benar khusyuk. Doa doa itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keinginan-keinginan kita itu rohimah robbi. Kalau rohimah atau tujuan kita itu tidak rohimah rohim, bahaya itu. Sangat bahaya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin sudah selalu panjang lebar, yang penting Bapak Ibu dilaksanakan. Ini nanti jadwalnya akan di-share oleh bagian atau tim kurikulum. Bapak Ibu persiapkan dengan baik, nanti akan ada penilaian. Dari penilaian saya tidak mutlak tatap muka tidak. Mungkin untuk apa namanya? Untuk administrasi itu karena sebagian sudah di Google Drive, mungkin akan saya teliti, nanti akan saya dalam tanda petik bukan menilai ya, sharing lah ya, sharing lah, sharing dalam rangka untuk apa pembenahan diri kita. Artinya observasi itu kan ibaratnya melihat sih, melihat, melihat Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu itulah yang perlu saya sampaikan dalam rangka untuk apa namanya ini ya, untuk pembelajaran apa, untuk supervisi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu perlu saya sampaikan ini akan saya share juga tentang standar isi. Standar isi Bapak Ibu itu ada perubahan. Jadi tidak profil Pancasila, kokurikuler. Dulu kokurikulernya memang pelajar apa namanya pelajar penguatan profil pengajar pelajar Pancasila. Saya share dulu ya ini. Ini yang sekarang ya. Permendikbud nomor 13 tahun 2025 itu tentang standar isi Bapak Ibu. Standar kurikulum isi. Saya share dulu Bapak Ibu ya. Ah, oh, sudah share screen. Udah ini Bapak Ibu ya. Khususnya pasal ini sedikit ya Bapak Ibu kita belajar. Masih loading Bapak Ibu ya. Oh, ini sudah ada permen. Oh, tak stopnya dulu ya. Saya ulang share screen-nya biar lancar di apa namanya? Di Windows saja sebenarnya. Lebih lancar di Windows. Ini 13-nya ada dua ini ya.
Nah, share screen udah kelihatan Bapak Ibu ya. Nanti kita baca intrako dan sebagaimana itu seperti apa sih? Terus kemudian muatan kurikulum itu apa sih? Muatan kurikulum itu ya mata pelajaran itu Bapak Ibu. Di sini ada diterangkan nanti. Struktur itu ya beban, nanti ada beban. Nah, Bapak Ibu harus paham juga Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Karena ini merupakan revisi atau tambahan. Kompetensi yang dimaksud pasal 16 ayat 1, 16 di sini ya. 16 di kurikulum ini, kokurikuler sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Ini dimuat ini. Ini yang dulu P5 itu. P5 itu kompetensinya nanti apa? Muatan pembelajaran seperti apa? Nah, ini muatan pembelajaran dalam dalam P5 dulu. Sekarang kokurikuler itu berhubungan dengan topik, Bapak Ibu. Nah, topik itu nanti ada seharusnya ada dua. Kenapa? Karena kokurikuler itu mencakup dua. Satu adalah apa namanya kolaborasi antar disiplin ilmu pengetahuan, antar mata pelajaran, disiplin ilmu dan ditambah apa namanya 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Nah, kemudian daripada kokurikuler kompetensinya, nah kokurikuler itu sebenarnya bagian daripada pembelajaran mendalam, tapi di sisi karakter, di sisi karakter Indonesia. Kalau pembelajaran mendalam PM yang asli kan bukan itu, tapi ini adalah bagian menurut pendapat saya. Yang pertama, keimanan, ketakwaan, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Pilih salah satu, salah dua bisa saja. Mandiri itu apa? Nah, hampir seperti kalau dulu beda loh nanti Bapak Ibu ya. Ini sifatnya nanti bukan proyek ya Bapak Ibu ya. Ini sifatnya bukan proyek. Kalau apa namanya P5 itu ciri khasnya adalah proyek. Bapak Ibu harus mempelajari dulu antara proyek dan bukan proyek Bapak Ibu. Tetapi ini bisa ngajarnya satu satu topik diajar oleh semua. Jamnya ada. Kalau dulu dikumpulkan karena berupa proyek. Tapi apakah ini bisa diproyekkan? Ya nanti kita pelajari bareng-bareng di sini Bapak Ibu. Seharusnya Bapak Ibu telah mempelajari lama ini. Ini udah terbit lama. Oke Bapak Ibu ya ini hanya sekedar ini. Ditambah nanti Bapak Ibu ya. Ada 7 kebiasaan anak sehat itu saya sudah download itu nanti sudah tak share. Sebenarnya sudah dulu sudah tak share. Tapi untuk mengingat kembali, 7 kebiasaan anak sehat itu perlu apa ya? Bapak Ibu sebenarnya perlu ngecek lah anak-anak. Perlu ngecek loh, perlu ngecek. Khususnya mobil khusus itu wali punya apa ya? Punya program anak-anak bangun jam berapa. Kemudian kalau enggak ditelepon atau di miss call atau dan lain sebagainya. Kemudian tidur jam berapa? Karena kalau tidur itu terlalu kemalaman, itu nanti paginya yang bangkong. Nah, daripada ini masuk di dalam 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, itu diantaranya jam tidur itu perlu diperhatikan. Padahal sebenarnya nggak demikian juga sih. Sebenarnya bagaimana caranya tidur yang baik, tidur yang apa namanya berkualitas. Tidur lama tetapi tidak berkualitas paginya masih ngantuk. Tapi itu hubungannya dengan fisik, kesehatan. Nah, hubungannya dengan fisik kesehatan Bapak Ibu ya. Kemudian sejauh mana anak-anak itu punya literasi di rumah, literasi dalam tanda petik PR atau tugas yang Bapak Ibu sampaikan itu bagian daripada literasi anak-anak yang mungkin termonitor seharusnya dan selayaknya. Paginya, besoknya, atau seminggu yang akan datangnya, itu Bapak Ibu bisa menagih. Nah ini, gampang sebenarnya Bapak Ibu. Yang penting kita usaha, hati ikhlas, memang betul-betul. Adapun hasil serahkan kepada yang kuasa. Kemudian kita asalkan kita doanya serius.
kemudian diaminkan oleh anak-anak juga yang serius, atau anak-anak berdoa itu dengan serius, nggak serius diulang. Ya mudah-mudahan Tuhan itu akan mengabulkan segala doa kita. Pasti, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan akan mengabulkan segala doa yang akan kita panjatkan. Tetapi juga melihat melihat daripada apa namanya kemampuan kita. Karena hak mengabulkan adalah hak prerogatif Tuhan. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ini adalah sedikit, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita bersama-sama juga berjuang, bersama-sama kita belajar dalam rangka untuk menyiapkan generasi emas, artinya generasi yang memang betul-betul beragama, religius sesuai dengan agamanya masing-masing, berakhlak baik, mempunyai motivasi yang kuat dalam rangka untuk mengisi Indonesia ini, Bapak Ibu. Jadi ketika hatinya anak-anak itu baik-baik semua, punya orientasi yang baik, bukan demi kepentingan diri. Memang manusia itu tidak pelak, bahwa manusia itu kadang punya ego bahwa kita kerja ini untuk diri, kerja ini untuk diri. Dalam agama saya itu dalam tanda petik kurang tepat, Bapak Ibu. Kita bekerja, hidup ini bukan untuk diri, bukan. Untuk membahas itu mungkin di lain waktu. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhirkan sekian. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.